Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman baca di channel banyakbaca.id dalam program Nyatat Tanya Ustadz. Tanya Dokter. Dalam edisi Lebaran. Teman baca, aneh nggak sih? Setiap tahun tuh kita selalu bilang ya, Lebaran itu katanya momen saling memaafkan. Tapi ketika hari itu benar-benar udah datang nih, justru ada satu pertanyaan yang diam-diam muncul di hati kita. Gue tuh harus maafin dia atau enggak ya? Karena jujur aja teman baca, enggak semua luka itu ringan. Ada yang sekadar salah paham, tapi ada juga yang benar-benar meninggalkan bekas. Disakitin teman, dihianati orang yang dipercaya, bahkan kadang luka itu datang dari orang yang paling dekat. Akhirnya kita terjebak di dua pilihan, memaafkan tapi hati belum siap, atau tidak memaafkan tapi takut hati makin berat. Pertanyaannya sederhana teman baca, tapi dalam nih. Apakah memaafkan itu selalu wajib? Apakah kalau kita belum bisa memaafkan berarti kita berdosa? Dan sebenarnya dalam Islam apa arti memaafkan yang sesungguhnya? Nah, malam hari ini kita nggak cuma mau bahas yang klise nih teman baca. Bukan sekadar ayo saling memaafkan, tapi kita juga ingin bahas yang jujur, yang sering dirasakan tapi jarang diucapkan. Karena ternyata memaafkan orang itu bukan cuma soal mereka teman baca, tapi juga soal ketenangan hati kita sendiri. Nah, hari ini kita akan membahasnya dari sudut pandang Islam, supaya kita nggak cuma merayakan Lebaran secara tradisi, tapi juga memahami maknanya secara hati. Untuk itu mari kita sambut narasumber kita, Ustadz Dani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Gimana nih kabarnya Ustadz? Alhamdulillah lancar Barara, sehat walafiat. Alhamdulillah sehat walafiat ya Ustadz. Nah, pada kali ini masuk podcast Nyatat episode terakhir nih Ustadz, karena program Nyatat ini adalah episode tahunan, program tahunan dari banyakbaca.id nih Ustadz. Dan kita sekarang kedatangan orang dari IPNU gitu ya, boleh tepuk tangannya teman-teman. Oke Ustadz, masuk ke pertanyaan pertama nih. Kenapa ya setiap Lebaran itu kita seperti dituntut gitu ya untuk memaafkan semua orang gitu, maafin semua orang. Apakah memaafkan ini harus selalu saat Lebaran atau bisa juga nih saat setelah Lebaran atau sebelum Lebaran gitu? Apa saat Lebaran doang? Oke, baik Mbak Rara dan teman-teman semuanya. Jadi pertama bahwa kita setelah menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan, ada satu hari yang patut kita rayakan, yaitu yang disebut dengan Idul Fitri, ya kan? Yang dikenal juga dalam istilah kita Lebaran, ya Mbak Rara. Nah, pertama yang ingin saya sampaikan Mbak Rara, Idul Fitri itu sebenarnya secara bahasa dan secara historinya juga bukan hari memaafkan. Sebenarnya Idul Fitri itu dari dua kata, Idun dan Fitrun. Idun itu hari raya, Fitron itu artinya makan. Kenapa disebut dengan hari raya makan? Ya karena selama kita di bulan suci Ramadan, kita menahan lapar, kita menahan haus. Kemudian di hari Idul Fitri kita diharamkan untuk berpuasa karena itu merupakan hari raya kita untuk makan gitu. Nah, maka dari itu ada juga nih Mbak Rara, sunnah membayar zakat dulu itu ketika kita selesai melakukan sholat subuh dan sebelum sholat id dilaksanakan. Kenapa? Karena tujuannya itu agar di hari raya itu tidak ada umat muslim yang tidak makan gitu ya. Maka dari itu Idul Fitri itu artinya hari raya makan. Nah kemudian yang kedua, nah Idul Fitri ini Mbak Rara memang dimanfaatkan oleh bangsa kita dan itu menjadi tradisi bagi kita semua, apa yang disebut dengan halal bihalal, Mbak Rara. Nah, historisnya itu sebenarnya istilah halal bihalal itu sudah ada ternyata di dalam Babat Cirebon, ada juga. Nah, jadi secara bahasa dan secara praktek itu sebenarnya sudah ada jauh sebelum Indonesia merdeka, Mbak Rara. Nah, akan tetapi istilah halal bihalal ini yang nanti kemudian menjadi momen maaf-maafan itu kembali dipopulerkan oleh Kiai Haji Wahab Hasbullah
salah satu pendiri Nahdlatul Ulama. Nah, ceritanya begini Mbak Rara. Di tahun 1948 terjadi gesekan antara elit politik. Kenapa? Karena terjadi perbedaan pandangan dan ideologi di antara para elit politik. Kita kenal di zaman Soekarno itu ada 3 arus besar. Yang pertama kelompok Islam, kedua kelompok nasionalis, dan ketiga kelompok kelompok komunis, ya kan? Maka dari itu Soekarno itu pernah menggagas yang namanya Nasakom, ya kan? Nah, terjadi perbedaan ideologi ini kemudian mengakibatkan terbelahnya di masyarakat. Nah, kemudian Soekarno manggil Kiai Haji Wahab Hasbullah, yaitu ketika di pertengahan bulan Ramadan di tahun 1948. Kiai, saya ingin membuat sebuah acara yang dimana agar kondisi politik kita itu kembali cair. Nah, kata Kiai Wahab Hasbullah bilang, kalau gitu bikin aja silaturahmi. Kata Presiden Soekarno, saya nggak mau silaturahmi karena kalau silaturahmi itu sudah sering kita lakukan. Kalau begitu, bahwa bermusuhan itu adalah sesuatu yang haram, ya kan? Maka sesuatu yang haram itu harus dihilangkan, maka dia harus dihalalkan. Maka kemudian kita bikin acara halal bihalal, yaitu menghapus permusuhan, menghapus kesalahan, yaitu dengan sesuatu yang halal, yaitu sesuatu yang disebut dengan maaf-maafan. Nah, maka dari itu sejak itu Mbak Rara, Insinyur Soekarno itu ketika di bulan Syawal itu mengadakan halal bihalal dan diikuti oleh semua para elit politik, dan mereka duduk bareng dan mereka saling memaafkan. Dan tradisi itu terus kita jalankan sampai di akar rumput. Nah, tadi pertanyaannya itu kan, apakah permohonan maaf itu cuma di saat Lebaran doang, atau boleh sebelum atau setelah Lebaran? Iya, tentu baik meminta maaf ataupun memaafkan tidak hanya di bulan suci Ramadan, karena Lebaran itu adalah tradisi yang kita hidupkan. Tapi bukan berarti memaafkan itu hanya terjadi di bulan suci Ramadan, Mbak Rara, tapi juga di bulan-bulan yang lainnya, di hari-hari yang lainnya, seperti itu Mbak. Jadi ada yang namanya halal bihalal gitu ya pada saat itu. Jadi kayak ajang untuk mempererat tali silaturahmi, di mana kita saling memaafkan satu sama lain gitu ya Ustadz. Betul. Terutama di bulan suci Ramadan ini. Betul. Nah, kalau misalnya maaf di bulan suci Ramadan ini tuh wajib gak sih untuk umat Islam, atau kita boleh nih enggak maaf-maafan, atau harus maaf? Oke. Baik. Nah, terkait tradisi maaf-maafan atau halal bihalal, atau teman-teman nih kalau habis sholat Id biasanya keluar rumah ya, keluar rumah kemudian saling maaf-maafan dengan tetangga-tetangga yang ada di sekitarnya, ya kan? Nah, sebenarnya bagaimana sih, apakah kita itu diwajibkan dalam Islam untuk memaafkan atau itu hanya anjuran? Nah, di dalam agama Islam memberikan maaf itu sesungguhnya sebuah anjuran, ya. Jadi, dan itu merupakan pilihan yang baik, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha faman afa wa aslaha. Kata Allah Subhanahu wa taala, faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah innallaha la yuhibbudz zalimin. Firman Allah Subhanahu wa taala, ganjaran bagi orang yang berbuat keburukan adalah keburukan itu sendiri. Artinya, boleh nggak sih kita membalas kezaliman, keburukan yang teman kita lakukan? Boleh, Mbak Rara, ya kan? Tapi Allah Subhanahu wa taala ngasih pesannya nggak cukup sampai di situ. Ada lanjutannya. Faman afa, barang siapa yang memaafkan, wa aslaha, dan memperbaiki hubungannya, fa ajruhu 'ala Allah, maka dia akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi boleh nggak sih kita tidak memaafkan dan kita membalas? Boleh, tapi tidak melampaui batas, Mbak Rara. Nah, akan tetapi kata Allah, yang lebih baik dan lebih dianjurkan yaitu kita memaafkan orang yang berbuat buruk kepada kita, selama tidak sampai
tingkatan membahayakan kita, Mbak Rara. Seperti itu. Jadi lebih baik walaupun kesalahannya besar gitu ya, kita diwajibkan untuk memaafkan orang tersebut gitu ya. Dianjurkan, Mbak Rara. Seperti itu. Nah Ustadz, kenapa nih kalau misalnya kita maafin keluarga sendiri ini kerasa lebih sulit gitu dibandingkan kita maafin orang lain? Apakah karena keluarga itu orang yang terdekat dari kita atau gimana Ustadz? Oke. Barangkali karena baik adik kita, bibi kita, keponakan dan sepupu kita yang memiliki kekerabatan dekat dengan kita, yang barangkali kita tentu mengharapkan mereka bersikap baik, ya kan? Atau kita berbuat baik terhadap dia dan dia pun juga berbuat baik kepada kita. Akan tetapi yang namanya manusia itu seringkali lupa dan seringkali khilaf, ya kan? Bahwa manusia dalam bahasa Arab itu insan. Insan itu asal katanya dari kata nasia yang artinya lupa. Bahwasanya manusia itu memang tempatnya kesalahan dan tempatnya lupa, Mbak Rara. Nah, barangkali kekecewaan itu yang ada di dalam diri kita karena kita mengharapkan keluarga kita, orang yang punya kedekatan dengan kita, kekerabatan kita, mereka adalah orang yang berbuat baik kepada kita. Nah, barangkali itu yang menyebabkan adanya kekecewaan yang lebih mendalam. Akan tetapi Mbak Rara, ada sebuah kisah menarik sebenarnya. Jadi suatu ketika Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, yaitu sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dia itu orang yang sangat dermawan, orang yang kaya raya. Nah, dia punya ponakan namanya Mistah bin Utsatsah. Nah, Mistah bin Utsatsah ini adalah orang yang tidak punya duit, hari-harinya susah, kemudian dia hidup kurang kecukupan. Maka Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq dia seringkali memberikan makan, memberikan harta kepadanya untuk kehidupan sehari-hari. Beliau ini sahabat Mistah ini jatuhnya adalah keponakan, anak bibinya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Nah, ketika itu terjadi sebuah peristiwa besar di dalam sejarah Islam, yaitu di abad ke-5 Hijriah, yaitu Sayyiduna Aisyah radhiyallahu anha pernah mendapati fitnah yang sangat besar, atau yang peristiwa tersebut dikenal dengan haditsatul ifki. Nah, haditsatul ifki ini dimanfaatkan oleh orang-orang munafik yang salah satu yang gembongnya itu bernama Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia memanfaatkan bahwa Aisyah pernah berselingkuh dengan salah satu orang yang bernama Sofwan bin Al-Mu'attalah. Nah, ketika itu Abu Bakar As-Siddiq melihat keponakannya ini termasuk salah satu orang yang men-share atau merepost fitnahan tersebut dan menyebarkan kepada orang-orang. Kira-kira kecewa nggak Abu Bakar? Orang yang tiap harinya dikasih makan, diberikan harta dan lain sebagainya, ternyata ikut-ikutan menfitnah anaknya, putri tercintanya yang bernama Aisyah, istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahwa tuduhannya itu nggak main-main. Tuduhannya adalah bahwa Aisyah itu berselingkuh. Nah, kemudian Abu Bakar As-Siddiq dia bersumpah, demi Allah saya tidak akan lagi memberikan harta, memberikan makan kepada Mistah bin Utsatsah. Nah, kemudian turun ayat yang membela bahwa Sayyidina Aisyah terbebas dari fitnah tersebut. Kemudian karena sikapnya Abu Bakar tersebut, turun juga ayat di dalam surah An-Nur. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim." Allah Subhanahu wa taala menegur Abu Bakar, apakah kalian tidak menginginkan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kalian, dan dialah zat yang maha pengampun lagi maha pengasih. Nah, karena mendengar ayat tersebut turun karena sikapnya Abu Bakar, kemudian Abu Bakar As-Siddiq kembali bersumpah bahwa saya bersumpah akan terus memberikan nafkah kepada kepada Mistah bin Utsatsah sampai dia mati. Nah,
subhanallah, bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq sendiri pernah mengalami rasa sakit hati, pernah mengalami kecewa terhadap kerabatnya yang ikut-ikutan menfitnah anaknya. Kemudian setelah ponakannya tersebut bertobat, kemudian turun ayat dan beliau yang awalnya bersumpah nggak mau ngasih duit lagi, nggak mau ngasih harta, makanan dan lain sebagainya, kemudian Abu Bakar ditegur oleh Allah dan kemudian dia kembali mau menginfakkan sebagian hartanya untuk ponakannya tersebut. Wah, Masya Allah banget nih Ustadz. Jadi salah satu Khulafaur Rasyidin kita yaitu Abu Bakar As-Siddiq itu walaupun tantangannya cukup besar gitu ya, tapi juga dia bisa memaafkan orang lain gitu ya, Masya Allah banget. Nah Ustadz, kalau misalnya seorang muslim nih mau minta maaf tapi cuma formalitas doang karena lebaran gitu, tapi kalau misalnya nanti abis lebaran ya udah nggak minta maaf lagi, jadi kayak cuma formalitas aja minta maafnya. Nah itu gimana Ustadz? Oke, yang pertama kita tidak tahu apa yang ada di dalam hati seseorang. Apakah dia meminta maaf hanya sekadar formalitas tradisi, di mana kita setiap Idul Fitri kita saling memaafkan, ya kan? Apakah dia hanya formalitas mengikuti tradisi atau di situ ada ketulusan? Tentu kita tidak bisa menilai apa yang tersimpan di dalam hatinya karena kita tidak tahu. Akan tetapi kita hanya bisa menghukumi hal-hal yang sifatnya zahir, yang terlihat. Ketika dia meminta maaf, maka kita harus berhusnudzon. Ya mungkin berpikir bahwa barangkali dia betul-betul meminta maaf. Nah bedanya apa ya? Nanti tinggal kita lihat saja. Kalau misalnya pasca Idul Fitri, pasca Lebaran ternyata dia kembali menzalimi kita, artinya permohonan maafnya tidak tulus, gitu Mbak Rara. Jadi permohonan tulus dan gak tulus itu tergantung dari niatnya juga ya Ustadz. Tapi kalau misalnya ada orang nih belum siap maafin orang, tapi dia bilang minta maaf, nah itu boleh gak sih Ustadz? Kayak dia bilang minta maaf tapi dalam hatinya belum siap gitu. Ya, sebenarnya boleh-boleh saja Mbak Rara. Itu mungkin ketika hati kita belum siap untuk memaafkan, tapi mungkin ada tujuan lain dalam rangka untuk menjaga hubungan, ya kan Mbak Rara, maka ya barangkali boleh-boleh saja Mbak Rara, gitu kan. Meskipun hati kita masih butuh waktu untuk diobati rasa tersakitinya, dan itu boleh Mbak Rara, seperti itu. Boleh Ustadz. Karena ada kemaslahatannya, ada suatu manfaat yang diambil dari situ gitu. Pasti ada manfaatnya yang diambil dari situ ya Ustadz. Walaupun misalnya kesalahannya tuh sangat besar gitu ya, sama seperti Abu Bakar tadi, anaknya difitnah gitu ya, dia bisa memaafkan gitu. Nah kalau untuk teman baca nih, ada pertanyaan gak nih dari teman baca kepada Ustadz? Oke, sebelumnya Ustadz, saya ingin menanyakan, di Islam ini lebih susah berminta maaf atau memaafkan? Itu sih yang pengen ditanyakan, kan dari tadi menanyakan apa yang tadi dibahas, memaafkan dan minta maaf kayak gitu sih Ustadz. Jadi pertanyaan lebih susah minta maaf atau memaafkan begitu. Memaafkan. Gimana nih Ustadz, tanggapan Ustadz? Terima kasih atas pertanyaannya. Baik. Terima kasih atas pertanyaannya yang sangat menarik saya kira Mbak Rara. Dua-duanya sama-sama sulit Mbak Rara bagi orang yang masih memiliki ego di dalam hatinya. Jadi misalnya ketika ada dua orang yang saling bermusuhan, kemudian masih ada ego di dalam dirinya, masa gua sih yang pertama kali minta maaf? Ya satunya juga berpikir demikian, ya kan? Masa gua sih yang harus dulu minta maaf? Pada akhirnya mereka berdua tidak saling meminta maaf dan tidak saling memaafkan, ya kan? Karena egonya tinggi. Karena masih ada egonya Mbak Rara, ya kan? Nah, demikian juga memaafkan gitu kan? Ketika dia ada kawan kita yang meminta maaf dan dia punya kesalahan kepada kita, barangkali masih berat di dalam dirinya karena mungkin masih belum ada rasa ikhlas di dalam dirinya untuk memaafkan sahabatnya. Jadi dari keduanya itu sama-sama berat jika di dalam hatinya masih ada rasa ego. Nah, akan tetapi di samping itu Mbak Rara, Islam menganjurkan bahwa ketika kita bermusuhan misalnya dengan sesama muslim atau saudara kita, jangan sampai lebih dari 3 hari.
Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, la yahillu li muslimin ayyahjura akhahu fawqa thalathin, faman hajara fawqa thalathin famata dakhalan nar. Jadi kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya tidaklah halal bagi seorang muslim bermusuhan dengan saudaranya lebih dari 3 hari. Dan barang siapa yang bermusuhan lebih dari 3 hari, kemudian dia wafat, kemudian dia meninggal, maka dia dalam kondisi masuk ke dalam pintu api neraka. Gitu Mbak Rara. Oleh karena itu, baik meminta maaf ataupun memaafkan adalah sesuatu yang sama-sama dianjurkan di dalam Islam itu sendiri. Oh, berarti keduanya sama-sama dianjurkan oleh Islam ya Ustadz, meminta maaf dan juga memberikan maaf kayak gitu. Sangat sama-sama berat gitu ya keduanya kayak gitu. Ada pertanyaan lagi teman baca? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Maaf, wabarakatuh. ingin bertanya apakah perbedaan memaafkan dengan melupakan? Apakah keduanya terjadi bersamaan? Bagi tipsnya buat lupain seseorang dong, Tats. Oke. Terima kasih. Tipsnya nih Ustadz, apa bedanya nih melupakan dan juga memaafkan? Oke, saya jadi teringat sebuah wawancara salah satu ulama Nahdlatul Ulama dan Presiden Republik Indonesia yang bernama Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau yang dikenal dengan Gus Dur, ya kan? Ketika dia diwawancarai di dalam sebuah salah satu stasiun TV dalam program Kick Andy, ya kan? Ditanya Gus Dur, Gus, kalau gitu siapa yang orang yang punya salah dengan Anda? Ya kan? Kemudian dia mengatakan Pak Harto, gitu kan? Karena di dalam historinya, ketika di zamannya Presiden Soeharto, Gus Dur itu menjadi tokoh yang oposisi dan dia sangat menjunjung sekali HAM, sehingga Gus Dur seringkali ditekan oleh kekuasaan, gitu Mbak Ra. Nah kemudian apakah Gus Dur memaafkan? Ya, saya memaafkan, tapi tidak melupakan, gitu kan? Artinya memaafkan adalah sesuatu yang tertanam di dalam memori kita, di dalam pikiran kita, gitu kan? Oleh karena itu, bisa saja seseorang dia memaafkan tapi tidak melupakan. Nah, ada juga cerita menarik sebenarnya. Ada salah satu perang terbesar di dalam Islam, yaitu perang Uhud. Nah, di dalam perang Uhud, umat Muslim mengalami kekalahan. Dan salah satu pejuang Islam yang bernama Hamzah, pamannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang sangat dicintai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, termasuk orang yang sangat membela dakwahnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pamannya Rasulullah, Hamzah itu wafat di medan perang di dalam perang Uhud, Barara. Nah, siapa yang membunuhnya? Yang membunuhnya adalah salah seorang budak yang dijanjikan dimerdekakan kalau dia bisa membunuh Hamzah, yang bernama Wahsy. Wahsy ini budaknya Hindun namanya. Nah, ketika itu Wahsy berhasil membunuh Hamzah. Dan kemudian ketika umat Muslim mundur dari peperangan karena mengalami kekalahan, Wahsy dengan majikannya ini mendatangi jasadnya Hamzah. Kemudian jasadnya Hamzah dibelek, kemudian hatinya itu diangkat dan dimakan oleh majikannya. Bagaimana menurut teman-teman perasaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat pamannya diperlakukan sebagaimana demikian? Tentu Rasulullah marah, tentu Rasulullah kecewa, tentu Rasulullah akan selalu mengingat momen yang sangat pelik tersebut. Ketika Wahsy merdeka, kemudian dia menyesali perbuatannya, kemudian dia datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, meminta maaf kepada Rasulullah, bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan ingin masuk Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima taubatnya, menerima keislamannya. Akan tetapi Rasulullah memalingkan wajahnya dari
sahabat Wahsy. Karena melupakan kita nggak bisa dari diri kita sendiri kayak Betul. lupain aja, karena kan itu memori diri dalam diri kita sendiri Betul. juga ya kan Ustadz, kayak gitu. Nah, dari teman baca apakah ada pertanyaan lagi? Oke, boleh. Silakan. Izin Ustaz, saya mau nanya, bagaimana cara Islam memandang seseorang yang sulit memaafkan karena luka yang sangat dalam, seperti dia meninggalkan saya begitu saja? Seperti dia meninggalkan saya. Kayaknya lagi galau ya? Ini pertanyaannya sangat dalam dari dasar kolbu Mbak Rara. Iya, dasar kolbu. Nah, begini. Tentu kita tidak bisa menjudgment apakah itu sesuatu yang buruk ataupun tidak, karena kita tidak tahu peristiwa apa yang melatar belakangi dia bisa tidak memaafkan bertahun-tahun, ya kan? Ada peristiwa apa dan hal yang menyakiti apa terhadap hatinya sehingga dia tersayat hatinya dan enggan memaafkan dan bertahun-tahun. Barangkali tadi ada yang bilang bahwa dia pernah menyakiti saya gitu kan. Sehingga mantan tidak bisa saya maafkan ya. Dikapak nggak? Jangan ya, jangan Iya, dikapak jangan. Mbak Rara. Nah, tentu hal itu tidak bisa kita judgement gitu ya Mbak Rara. Boleh nggak sih kita tidak memaafkan? Ya tentu boleh-boleh saja Mbak Rara. Karena tadi memaafkan itu sifatnya adalah anjuran. Kenapa? Karena di dalam memaafkan itu Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang besar terhadap orang yang memberikan maaf, gitu kan? Maka dari itu ada satu hal, ketika dia tidak mau memaafkan, ada rasa dendam di dalam hatinya, kita memang tidak bisa memastikan bahwa itu adalah hal yang buruk. Tapi yang kita bisa pastikan bahwa masih adanya dendam di dalam hati kita, itu menjadi beban bagi hati kita dan itu berlangsung selama bertahun-tahun Barara. Masih ada dendam di dalam kolbu kita terhadap seseorang dan itu kita pikul bertahun-tahun dan itu sangat melelahkan dan tentunya akan membuat hati kita itu bukannya sehat, akan tetapi menjadi semakin sakit, ya kan? Bahkan ketika kebencian itu merasuki diri kita terhadap seseorang, seringkali kita tidak bisa berbuat adil. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa." Kata Allah Subhanahu wa taala, janganlah kebencian kamu terhadap suatu kaum menjadikan kamu berbuat tidak adil. Berbuat adillah. Kenapa? Karena adil itu lebih dekat kepada ketakwaan. Maka dari itu, ini hanya saran bagi teman-teman yang masih memendam rasa dendam di dalam hatinya, mulailah lepaskan beban itu, sabar dan ikhlas terhadap apa yang sudah terjadi dan mulailah memaafkan. Karena di dalam memaafkan itu tentu Allah Subhanahu wa taala fa ajruhu 'alallah. Ganjaran yang besar dari Allah Subhanahu wa taala terhadap mereka yang mau memaafkan Barara. Seperti itu. Jadi lebih baik walaupun kesalahannya besar gitu ya, misalnya ditinggalin pas lagi sayang-sayangnya gitu ya, itu maafin aja karena Allah itu sangat suka ketika kita itu maafin seseorang gitu ya, kan ada yang lebih baik gitu, ada banyak yang lebih baik gitu ya Ustaz. Iya, ketika kita dendam ya artinya kita belum move on dengan hal tersebut Barara. Nah, karena kita belum move on, ya hidup kita stuck di situ. Ya kan? Harusnya kita bisa melangkah lebih maju, tapi karena ada beban yaitu dendam di dalam hati kita, ya pada akhirnya kita tidak bisa melihat kebaikan yang ada di depan. Seperti itu Mbak Rara. Seperti itu ya Ustaz. Tapi kalau misalnya kita minta maaf nih, kita ada salah sama orang, kita minta maaf sama orang, tapi orang tersebut tuh susah banget untuk maafin kita Ustadz. Kayak misalnya kita udah usaha untuk chat dia, untuk menjalin silaturahmi lagi, untuk bertemu, tapi kayak susah banget diajak ketemunya, di chat juga nggak dibalas-balas. Nah, itu gimana sih Ustadz? Oke, satu hal yang pasti Mbak Rara, kewajiban kita adalah ketika kita
memiliki perselisihan dengan kawan kita misalnya, ya kewajiban kita, dan itu sudah menjadi niat baik kita, yaitu ketika kita mau memulai untuk meminta maaf. Dan itu menjadi sebuah kewajiban bagi kita, adapun dia mau memaafkan atau tidak, tentu itu adalah haknya Mbak Rara. Ya kan? Kita tidak bisa memaksa. Kalau kita memaksa, justru yang ada malah lebih renggang, ya kan? Iya sih. Nah, maka dari itu tetaplah kita melakukan hal yang baik, yang salah satunya adalah meminta maaf, ya kan? Adapun memaafkan adalah hak orang lain. Ya lagi-lagi kita tidak bisa mengubah secara drastis orang lain, tapi yang kita bisa ubah adalah sikap kita, ya kan? Kalau kita punya salah, ya kita minta maaf sebagai komitmen bahwa kita minta maaf, kita tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Seperti itu Mbak Rara. Tapi kalau misalnya kita udah berusaha untuk minta maaf, tadi kan Ustadz sempat bilang jangan sampai 3 hari ya. Nah itu gimana tuh kalau misalnya kita udah berusaha tapi udah lewat dari 3 hari gitu Ustadz? Oke, ya tentu tadi Mbak Rara, ya yang bisa kita lakukan kita hanya bisa meminta maaf. Kalau belum dimaafkan, nanti kita cari momentum yang tepat lainnya, ya kan, untuk meminta maaf. Barangkali ketika kita meminta maaf, hatinya itu lagi emosional, ya kan? Sehingga kebaikan apapun yang kita lakukan itu tidak bisa diterima, ya kan? Maka carilah momen yang baik dengan terus berusaha untuk meminta maaf. Seperti itu Mbak Rara. Itu yang bisa kita lakukan. Jadi kita terus minta maaf aja ya, walaupun susah gitu, tapi kita harus terus berusaha untuk minta maaf sama orang lain, dan juga kita harus menerima maaf dari orang lain kayak gitu ya Ustaz. Jadi, nah selain permohonan maaf melalui lisan Mbak Rara, tentu permohonan maaf juga bisa dilakukan melalui perbuatan juga Mbak Rara. Tidak mesti kita sekedar minta maaf. Barangkali dengan kita terus melakukan kebaikan terhadap dirinya, kita menyambung silaturahmi dengannya, meskipun dia cuek misalnya, tidak menggubris kebaikan kita, lakukan terus. Barangkali suatu saat hatinya luluh dengan kebaikan kita, dan kita nggak pernah tahu. Allah Subhanahu Wa Taala yang maha membolak-balikan hati seseorang. Seperti itu Mbak Rara. Iya, karena Allah itu bisa membolak-balikan hati manusia. Kita terus berusaha gitu untuk bersikap lebih baik sama dia, biar kita tuh beri maaf gitu. Betul. Sama dia ya Ustadz. Tapi kalau misalnya momen lebaran kali ini atau lebaran itu kita masih nyimpan luka gitu sama orang, tapi kita susah untuk maafin orang karena udah bertahun-tahun gitu. Nah itu gimana tuh Ustadz? Ya itu tadi kembali kepada jawaban saya sebelumnya Mbak Rara, bahwa Islam menganjurkan kita untuk meminta maaf ataupun memberikan maaf kepada seseorang, gitu kan? Nah, adapun ketika hati kita belum siap, ya kan? Ya karena itu sifatnya anjuran dan itu adalah kebaikan, akan tetapi dia tidak mengambil kebaikan itu, ya kan? Nah, maka sesungguhnya di dalam hatinya itu masih ada api dendam, dan api dendam itu menjadi beban dalam kehidupan kita sehari-hari Mbak Rara, ya kan? Sehingga kita tidak bisa move on, kita tidak bisa berangkat untuk meraih kebaikan di masa depan dan lain sebagainya gitu kan. Maka dari itu lepaskan itu semua. Kalau bisa lepaskan beban itu, lepaskan dendam di dalam hati teman-teman, di dalam hati kita semua, sehingga hati kita itu merasa lega, hati kita itu merasa lapang gitu kan. Tidak ada beban yang membebani pundak kita dari emosi yang ada di dalam hati kita. Seperti itu Mbak Rara. Oke Ustadz, jadi dilepasin aja ya Ustadz, biar supaya kitanya juga jadi lega. Betul. Gitu ya. Nah ini Mbak Rara, memaafkan itu bukan sekedar untuk kebaikan orang lain. Memaafkan itu juga untuk kebaikan kita Mbak Rara. Yang itu tadi, ketika kita sudah mau melepaskan, kita sudah mau memaafkan kesalahan orang lain, maka hati kita merasa lega dan hati kita itu menjadi sehat Mbak Rara. Gitu. Oke, dari teman baca ada pertanyaan lagi gak nih teman baca? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustadz, Anda ingin bertanya bagaimana cara kita menghadapi momen lebaran ketika kita harus bertemu seseorang yang pernah menjatuhkan kita atau mempermalukan kita di keluarga.
Oke, terima kasih. Pada momen Lebaran kita bertemu dengan orangnya, sikap kita gimana? Ya, kan? Ya, lagi-lagi itu adalah pilihan. Akan tetapi, ya kalau bisa ya kita cuek aja, ya kan? Kita tetap memberikan kalau bisa ya kita memaafkan, atau kalau bisa dan lebih baik lagi kita yang meminta maaf, lebih baik lagi, gitu kan? Nah, apalagi kalau sampai berjabat tangan. Nah, teman-teman jangan sangka bahwa berjabat tangan itu merupakan sesuatu yang tidak ada nilainya. Ada nilainya, Mbak Rara. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani illa ghufira lahuma qabla ayyaftariqu." Jadi kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidaklah kedua muslim yang saling bertemu dan mereka saling berjabat tangan meminta maaf satu sama lain, kecuali Allah mengampuni dosa-dosanya sampai sebelum mereka berpisah. Subhanallah, Mbak Rara. Artinya bahwa memaafkan itu adalah sesuatu yang sangat baik dan sangat dianjurkan oleh agama Islam. Nah, lagi-lagi itu adalah pilihan. Apakah luka yang dia berikan itu terlalu dalam sehingga sulit baginya untuk memaafkan dan butuh waktu yang panjang misalnya, Mbak Rara. Tapi coba kita meneladani kisahnya Abu Bakar tadi, ya kan? Orang yang dibantu oleh Abu Bakar ternyata dia ikut-ikutan men-share fitnahan terhadap putri tercintanya. Bahkan ketika itu hubungan antara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Sayyidatuna Aisyah itu renggang. Dan gimana perasaan Sayyidah Aisyah yang dia tidak tahu apa-apa, tidak melakukan apa-apa, ternyata di luar sana terjadi gunjingan dan fitnah yang sangat besar terhadapnya, gitu ya. Jadi cobalah kita belajar bagaimana kebesaran hati Nabi Muhammad SAW dan kebesaran hati Rasulullah SAW yang menerima maafnya Wahsy meskipun dia tidak bisa melupakan apa yang dilakukan terhadap pamannya. Masya Allah, jadi kita juga belajar dari peristiwa-peristiwa terdahulu ya, kayak gitu ya Ustadz. Tapi kalau misalnya Lebaran tahun ini tuh banyak banget nih yang bilang keluarga nih yang jarang kita ketemu dan akhirnya kita ketemu di Lebaran dan kayak bilang kapan nikah, terus atau enggak kayak misalnya kok badannya gemukan sih, atau kok kurusan, kok agak kusam dikit. Nah itu gimana tuh Ustaz? Oke, baik. Itu adalah bagian daripada muamalah kita terhadap sesama ataupun kerabat yang Mbak Rara. Artinya bermuamalahlah dengan saudara-saudara kita, dengan keluarga kita dengan muamalah yang baik, ya kan? Sebenarnya bukan soal orang yang ditanya. Ini justru semestinya bagi orang yang bertanya itu coba dipikir dulu. Apakah pertanyaannya itu menyinggung atau tidak, ya kan? Apakah pertanyaannya itu menyakiti saudaranya, menyakiti sepupunya, menyakiti ponakannya ataupun tidak. Nah, coba ditanyakan hal itu dulu, ya kan? Nah, tapi bagaimana bagi seseorang yang memang ditanyakan, ya kan? Maka bagi kita, pertama ya satu hal, ya meskipun mungkin ada yang merasa tersinggung, ya kan? Ya cuek aja dengan hal-hal semacam itu dan jadikanlah itu bahwa itu bagian daripada gurauan saja, Mbak Rara. Jangan terlalu diambil hati, ya kan? Dan anggaplah itu sebagai angin lalu aja, gitu kan? Ya kalau ada jawabannya ya kita jawab, kalau nggak ada ya udah kita tinggalkan. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meskipun ini babnya pada bab makanan, ya kan? Rasulullah kalau nggak suka sesuatu ya dia nggak mencela, tapi dia cukup diam dan meninggalkan. Nah barangkali hal itu juga bisa kita terapkan ketika kita di Lebaran ketemu paman kita, bibi kita menanyakan hal-hal yang semacam itu dan itu merupakan sesuatu membuat kita tidak nyaman, ya kita bisa cukup udah kita tinggalin aja hal-hal yang kayak gitu kan. Gak perlu kita membuat permusuhan gitu kan terhadap keluarga. Seperti itu, Mbak. Jadi jangan dimasukin ke hati, dan kita juga kalau misalnya ketemu keluarga yang udah lama kita nggak ketemu tuh jangan ngelontarin kata-kata yang bikin mereka sakit gitu ya. Iya, betul. Itu harus seperti itu, Mbak Rara. Iya.
Nah, bagi teman baca ada pertanyaan lagi kan nih? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya Ustadz, saya mau nanya, apa pandangan Ustadz kepada teman dekat yang meminta maaf menggunakan kalimat template bahkan pesan broadcast? Terima kasih. Nah, ini banyak banget nih, kayak misalnya IG tuh ada repost gitu ya. Iya, Nah, kalau iya. misalkan minta maaf berdasarkan kayak gitu itu gimana tuh Ustaz? Oke. Template. Gini, jadi kecanggihan teknologi ya, Mbak Rara, ya kan? Itu sebenarnya hanyalah wasilah bagi kita untuk meminta maaf. Kita bisa meminta maaf secara langsung, tapi juga bisa juga karena hari ini ada kecanggihan teknologi, ada WhatsApp, ada Facebook, ada Instagram, ada TikTok dan lain sebagainya. Kita bisa menggunakan kecanggihan teknologi itu sebagai wasilah. Jadi bukan tujuan ya. Tujuan kita adalah meminta maaf. Adapun wasilahnya bermacam-macam itu tadi. Bisa bertemu langsung, bisa melalui WhatsApp dan lain sebagainya. Termasuk ya kan? Termasuk melalui fitur template-nya tadi, ya kan? Nah, boleh nggak sih? Ya boleh-boleh saja gitu kan? Karena tujuan kita adalah meminta maaf, ya kan? Akan tetapi dia menggunakan bahasa-bahasa yang hanya kopas dari temennya gitu, malas untuk dan lain sebagainya gitu kan. Dari hal boleh tidak bolehnya, boleh karena itu merupakan hanya wasilah untuk kita meminta maaf. Tapi tentu yang menjadi pertanyaan, hal itu pantas atau patut tidak dilakukan, ya kan? Ya kan? Misalnya ya kan, kita untuk kepada orang yang lebih tua, kita hanya minta maaf sementara kita bisa bertemu langsung, ya kan? Tapi kita menggunakan WhatsApp, ya kan? Kira-kira pantas nggak yang muda itu lebih baik yang mana? Lebih baik kan yang muda itu mendatangi yang tua, ya kan? Kemudian saling memaafkan satu sama lain, gitu kan? Kemudian dari segi etikanya patut nggak bahasa-bahasa template gitu kan? Ya kalau misalnya di dalam komunitas itu hal-hal yang wajar, ya silakan karena itu bagian daripada kesepakatan daripada komunitas itu, ya kan? Tapi kalau misalnya boleh gak sih kita nyenggol, lu bahasa template aja, nggak apa-apa juga gitu kan? Artinya kalau minta maaf harus ada upaya-upayanya juga, ya kan? Ini udah dimudahkan, nggak perlu bertemu, ya kan? Tapi pakai bahasanya ternyata bahasanya template juga, ya kan? Nggak ada upayanya gitu loh, Mbak Rara, ya kan? Nah itu ya soal patut atau tidaknya, pantas atau enggaknya, dan itu kembali kepada komunitasnya masing-masing, gitu Mbak Rara. Jadi tergantung pantas atau tidak ya kita mengucapkan maaf walaupun itu template kayak gitu. Oke Ustadz, bener gak sih kalau misalnya di Lebaran itu kan kita pasti silaturahmi ya, kita kumpul sama keluarga-keluarga kita yang udah lama nggak kita ketemu gitu. Nah kita tuh harus nahan diri walaupun kita tuh sering disakiti sama ada keluarga kita yang sering nyakitin kita, yang zolimi kita, atau bahkan teman-teman lama kita yang kumpul gitu kan, reuni kayak gitu-gitu, tapi kita tuh kayak di satu tempat tapi kita ngerasa dia tuh sering nyakitin kita pada saat misalnya kita waktu sekolah. Nah itu gimana tuh Ustaz? Oke. Kembali kepada hal yang tadi Mbak Rara, ya kan? Boleh tidak sih kita nggak memaafkan gitu kan? Ya sebenarnya memaafkan itu sifatnya adalah anjuran karena di dalamnya ada kebaikan. Dan Mbak Rara, orang yang memaafkan itu adalah salah satu ciri orang yang bertakwa. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman ketika menggambarkan al-muttaqin, orang yang bertakwa, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas." Jadi orang yang bertakwa itu adalah orang yang menginfakkan hartanya baik dalam kondisi lapang ataupun dalam kondisi sempit. Yang pertama. Kemudian yang kedua, dia bisa mengendalikan emosinya. Kemudian yang ketiga, dia mau memaafkan orang-orang, ya kan? Nah, oleh karena itu, kalau dia meminta maaf, ya kan? Dan dia secara komitmen merubah sikapnya, tidak lagi menyakiti, apalagi itu yang disakitinya dulu, gitu kan? Sementara sikap orang itu kan berubah. Ya kan, manusia itu bukan makhluk yang stagnan, stagnan, hanya diam di tempat. Tapi seiring berjalannya waktu dia berubah.
Barangkali yang dulunya badung, yang dulunya nakal, suka menyakiti temannya, barangkali ketika dia sudah dewasa, dia banyak belajar soal kehidupan, kemudian dia berubah. Maka dari itu, ya sebaiknya kita memaafkan apa yang sudah pernah dia lakukan, ya kan, terhadap diri kita. Nah, terlebih Mbak Rara, ini kan momentumnya adalah momentum Idul Fitri ya Mbak Rara ya kan. Ketika kita di bulan Ramadan, kita tuh seringkali berdoa, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, ya kan? Ya Allah, sesungguhnya Engkau adalah Maha Pemberi maaf. Dan Engkau mencintai maaf itu sendiri. Maka maafkanlah diri kami, ya kan? Nah, dari situ ya kenapa kita tidak juga mau memaafkan atas kesalahan orang lain, ya kan? Kemudian terlebih momentumnya itu ketika dalam kondisi silaturahim, ya kan? Silaturahim adalah hal yang sangat baik. Bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyasil rahimahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, hendaklah dia menyambung tali silaturahim. Jadi tali silaturahim itu adalah sesuatu yang baik Mbak Rara. Ada juga hadis yang lain yang mengatakan, man ahabba ayyub satalahu fi rizqihi wa an yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu. Barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, dilapangkan rezekinya, maka hendaklah dia menjalin silaturahim, ya kan? Silaturahim dari kata rahmah, kasih sayang, ya kan? Nah, ada hadis lagi, dan ini hadis yang paling saya suka Mbak Rara. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Bahwasanya orang yang mengasihi, termasuk salah satunya orang yang menyambung silaturahmi Mbak Rara. Orang yang mengasihi akan dicintai oleh Zat yang Maha Pengasih, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Rasulullah, irhamu man fil ardi, kasihilah, sayangilah orang yang makhluk yang ada di bumi. Maka ganjarannya adalah yarhamukum man fis sama, maka penduduk langit akan cinta dan sayang juga kepada dirimu. Nah, itulah Mbak Rara, kenapa kita dianjurkan untuk saling memaafkan dan saling menyayangi, mengasihi satu sama lain. Jadi walaupun kita lagi silaturahmi gitu ya Ustadz, kita maafin aja gitu ya, keluarin aja semuanya dan lupain aja kesalahan-kesalahan yang mereka punya salah gitu sama kita. Maafkan, gitu ya Ustadz. Boleh. Tapi lupa mungkin bisa jadi enggak. Ya enggak masalah kalau lupa Mbak Rara. Tapi intinya kita maafin aja ya Ustadz, biar hati kita tuh jadi lega gitu. Baik Ustadz, mungkin pertanyaan tadi sekaligus menutup nih perjumpaan kita pada kali ini. Tapi sebelum saya tutup nih, ada gak sih Ustadz pesan gitu ya untuk para anak muda, terutama anak-anak Gen Z gitu ya, yang kadang masih bingung gitu. Di satu sisi kita tahu maafin orang itu sangat dianjurkan gitu ya dalam Islam, tapi di sisi lain ada luka yang rasanya tuh belum mudah untuk dihapus gitu. Nah, jadi sebenarnya tuh gimana sih cara kita nyikapin momen Lebaran ini? Teruntuk teman baca dimanapun teman-teman berada, hal pertama yang ingin saya sampaikan adalah selamat berlebaran. Lebaran adalah momentum yang baik di dalam tradisi kita untuk saling memaafkan satu sama lain. Memaafkan bukan tentang orang lain. Memaafkan juga bermanfaat bagi diri kita. Ketika kita memaafkan, artinya kita sudah melepaskan beban-beban rasa sakit, melepaskan dendam di dalam diri kita, sehingga hati kita menjadi lapang dan tidak terasa sesak. Oleh karena itu, mulailah kita mau untuk saling memaafkan satu sama lain. Semoga kita semua termasuk ke dalam golongan orang-orang yang bertakwa. Oke, terima kasih Ustadz atas ilmunya dan masukannya pada hari ini, dan terima kasih juga kepada teman baca yang sudah mendengarkan video ini dari awal hingga akhir nih. Semoga apa yang kita bahas bukan sekedar obrolan biasa nih teman baca, tapi bisa membuka cara pandang kita tentang makna memaafkan, terutama di momen Lebaran yang penuh makna ini. Dan ingat ya teman baca, jangan cuma didengar, tapi ayo coba dilaksanakan.
Dan teman baca, mohon maaf jika ada salah kata dan perbuatan yang kurang berkenan. Dan sekarang ini nyatat episode terakhir di tahun ini nih Ustadz. Gitu. Nah, kembali lagi di nyatat tahun berikutnya ya. Dan saya Nazara pamit undur diri. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Dan untuk teman bila ada pertanyaan dan menyampaikan sesuatu boleh banget dilemparkan di kolom komentar dan jangan lupa juga untuk pencet tombol like, comment, share dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk kembali di Nyata tahun 2027.